Dan izinkan kami laporkan kepada Bapak Presiden yang terkait dengan ekonomi digital. Kami berbagi dengan Pak Gubernur BI. Pak Gubernur akan menyampaikan terkait dengan keuangan. Indonesia menunjukkan kemajuan pesat di ekosistem dan keuangan digital. Ini tercermin dari peningkatan World Digital Competitiveness. Di tahun 2019 kita masih di nomor 56 dan menjadi peringkat ke-45 di tahun 2023. Jadi naik 11 tingkat. Dan jumlah startup kita di peringkat ke-6 secara global, bahkan kita lebih tinggi daripada Jerman, Pak. Jadi kita di ASEAN nomor 1. Singapura di peringkat ke-11. Kita juga memiliki 15 unicorn dan 2 Dekakorn. Yang sudah global adalah Goto. Dia beroperasi di Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Tiongkok. Dan juga GNT Express, Pak, untuk pengiriman logistik ada di 13 negara. Nah, kemudian untuk tujuan investasi digital, kita terbesar kedua tujuan investasi mendekati 22 miliar sesudah Singapura. Singapura menjadi hub karena dia membagi, tetapi Indonesia betul-betul masuk di kita, Pak, di tahun 2023. E-commerce menyumbang 40% pangsa di ASEAN. Tahun 2023 kita 77 miliar. Tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi ini jumlahnya 53%. Nah, untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital, beberapa hal yang diperlukan dan tantangan ke depan. Yang pertama, infrastruktur digital yang merata berdasarkan Digital Competitiveness Index oleh East Venture. Kami sudah memetakan per daerah, Pak Presiden. Jadi Jawa masih mendominasi tingkat teratas daya saing karena infrastruktur. Namun Sulawesi Tenggara masuk dalam 8 besar. Dan 8 peringkat DCI karena lokasi dan proyek infrastruktur digital dan palaparing di paket tengah. Kemudian juga ini bukti bahwa pemerataan infrastruktur harus terus kita dorong. Yang kedua terkait dengan talenta digital, ini salah satu yang menjadi contoh adalah Provinsi Gorontalo. Gorontalo ini skornya tinggi, naik peringkat 10 peringkat ke ranking 20. Ini didukung oleh program lokal, Pak, Remaja Cakap Digital dari Diskominfo setempat. Jadi ini luar biasa, Pak. Kemudian untuk startup dan UMKM, Provinsi Riau mampu naik 7 tingkat ke posisi ke-14, didukung oleh sektor kewirausahaan, produktivitas, pelatihan kewirausahaan, dan aplikasi UMKM oleh Pemda, Pak. Nah, kemudian yang keempat tentu regulasi yang adaptif dan melindungi. Nah, pemerintah terus meningkatkan inklusi keuangan seperti QR Code yang didukung Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Strive dengan Mastercard, Promise to Impact dengan ILO, dan berbagai program yang akan disampaikan nanti oleh Pak Gubernur BI yang bekerja sama dengan OJK dan industri. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang hadir, langkah akselerasi digital ini menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan dengan 2 hal. Pertama, hilirisasi dari semikonduktor. Indonesia sudah dipilih oleh Amerika, Pak, dalam Indo-Pacific Economy Framework menjadi 7 negara yang menjadi prioritas dan akan di placement ITSI Fund khusus untuk semikonduktor. Dan izinkan kami laporkan kepada Bapak Presiden yang terkait dengan ekonomi digital. Kami berbagi dengan Pak Gubernur BI. Pak Gubernur akan menyampaikan terkait dengan keuangan. Indonesia menunjukkan kemajuan pesat di ekosistem dan keuangan digital. Ini tercermin dari peningkatan World Digital Competitiveness. Di tahun 2019 kita masih di nomor 56 dan menjadi peringkat ke-45 di tahun 2023. Jadi naik 11 tingkat. Dan jumlah startup kita di peringkat ke-6 secara global, bahkan kita lebih tinggi daripada Jerman, Pak.
Jadi kita di ASEAN nomor 1. Singapura di peringkat ke-11. Kita juga memiliki 15 unicorn dan 2 dekakorn yang sudah global adalah GoTo. Dia beroperasi di Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, India, dan Tiongkok. Dan juga GNT Express, Pak, untuk pengiriman logistik ada di 13 negara. Nah, kemudian untuk tujuan investasi digital, kita terbesar kedua tujuan investasi mendekati 22 miliar sesudah Singapura. Singapura menjadi hub karena dia membagi, tetapi Indonesia betul-betul masuk di kita, Pak, di tahun 2023. E-commerce menyumbang 40% pangsa di ASEAN. Tahun 2023 kita 77 miliar. Tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi ini jumlahnya 53%. Nah, untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital, beberapa hal yang diperlukan dan tantangan ke depan. Yang pertama, infrastruktur digital yang merata berdasarkan Digital Competitiveness Index oleh East Venture. Kami sudah memetakan per daerah, Pak Presiden. Jadi Jawa masih mendominasi tingkat teratas daya saing karena infrastruktur. Namun Sulawesi Tenggara masuk dalam 8 besar dan 8 peringkat DCI karena lokasi dan proyek infrastruktur digital dan palaparing di paket tengah. Kemudian juga ini bukti bahwa pemerataan infrastruktur harus terus kita dorong. Yang kedua terkait dengan talenta digital, ini salah satu yang menjadi contoh adalah Provinsi Gorontalo. Gorontalo ini skornya tinggi, naik peringkat 10 peringkat ke ranking 20. Ini didukung oleh program lokal, Pak, Remaja Cakap Digital dari Diskominfo setempat. Jadi ini luar biasa, Pak. Kemudian untuk startup dan UMKM, Provinsi Riau mampu naik 7 tingkat ke posisi ke-14, didukung oleh sektor kewirausahaan, produktivitas, pelatihan kewirausahaan, dan aplikasi UMKM oleh Pemda, Pak. Nah, kemudian yang keempat tentu regulasi yang adaptif dan melindungi. Nah, pemerintah terus meningkatkan inklusi keuangan seperti QR Code yang didukung Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dan kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Strive dengan Mastercard, Promise to Impact dengan ILO, dan berbagai program yang akan disampaikan nanti oleh Pak Gubernur BI yang bekerjasama dengan OJK dan industri. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang hadir, langkah akselerasi digital ini menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan dengan 2 hal. Pertama, hilirisasi dari semikonduktor. Indonesia sudah dipilih oleh Amerika, Pak, dalam Indo-Pacific Economy Framework menjadi 7 negara yang menjadi prioritas dan akan di placement ITSI Fund khusus untuk semikonduktor.